Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbina Evaya Deswendris dengan NIM 17042097 dengan judul materi Action Research Method pada mata kuliah pengembangan organisasi yang dosen pengampukan oleh I.I. Permana STMT jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Banten. Langsung ke materi. Pertama, metode Action Research memiliki 7 poin penting. Yang pertama, merasakan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, melibatkan seorang partner pengembangan keorganisasian. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, memfeedbackkan data kepada kelompok klien. Yang kelima, diagnosis masalah secara bersama. Yang keenam, mengimplementasikan rencana kegiatan atau action plan. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil-hasil dan memutuskan langkah apa yang akan diterapkan. Selanjutnya ada 5 macam langkah yang ditawarkan. Pertama, diagnosis. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Yang keempat, tindakan atau action. Yang kelima itu evaluasi atau evaluation. Selanjutnya, keuntungan menggunakan action research dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, bersifat terfokuskan pada problem yang dihadapi. Yang kedua, sangat intensif melibatkan para karyawan dalam proses yang berlangsung, maka penolakan terhadap perubahan akan berkurang. Selanjutnya, ada tahap perubahan bulk dan button pada metode action research, yaitu melalui 4 fase. Pertama, fase eksplorasi. Yang kedua, fase perencanaan. Ketiga, fase tindakan. Yang keempat, fase integrasi. Tahap perubahan bulk and button. Yang pertama itu fase eksplorasi. Tahap organisasi menimbang-nimbang dan memutuskan apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam operasinya, dan jika demikian, mengalokasikan sumber-sumber daya untuk merencanakan perubahan. Dan yang kedua itu fase perencanaan, upaya pengenalan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya ada fase tindakan. Organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Yang keempat itu fase integrasi, menyangkut konsolidasi dan stabilitas perubahan sehingga menjadi bagian operasi normal organisasi sehari-hari dan tidak lagi membutuhkan pengaturan atau dorongan khusus untuk mempertahankannya. Pada general model of plan change, adanya fase yaitu entering and contracting atau masuk dan kontrak. Yang kedua itu diagnosing atau mendiagnosa. Yang ketiga itu planning dan implementing change atau merencanakan dan melaksanakan perubahan. Yang keempat itu evaluating and institutionalizing change atau evaluasi dan institusional perubahan. Selanjutnya ada entering and contracting. Maksudnya di sini pertama, entering and contracting merupakan tahap pencarian data untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam organisasi. Yang kedua itu diagnosing, tindakan-tindakan yang akan diambil, waktu yang akan datang atau tujuan rencana untuk berubah. Dan yang planning, pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik dan situational teknik, pemilihan strategi umum dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya, implementing merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi. Kemungkinan timbul masalah, untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Selanjutnya, evaluating and institutionalizing change. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Dan the nature of unplanned change. Perubahan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Setiap orang adalah agen perubahan bersama-sama dengan jabatan yang didudukinya. Dapat memainkan peran sebagai early warning system. Dan suatu perubahan akan menciptakan perubahan-perubahan lainnya atau change create change. Proaktif, inovatif, dan kreatif serta continuous learning adalah syarat sukses perubahan dalam organisasi. Dan yang ke-14, kita melihat resistensi terhadap perubahan.
Dalam paradok organisasi memiliki dua cakupan poin. Pertama, menginginkan perubahan, tetapi memiliki umpan feedback yaitu resisten untuk perubahan atau resisten untuk berubah, atau kemungkinan halangan terhadap hal tersebut. Yang ke-15 yaitu penolakan. Pada materi ini, penolakan terhadap perubahan. Penolakan yang dilakukan oleh individual atau resistensi individual terdiri antara kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, takut akan sesuatu yang tidak diketahui, serta persepsi. Penolakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional, resistensi organisasional, inersa struktural, fokus perubahan berdampak luas, inersa kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan, ancaman terhadap alat sumber daya. Selanjutnya, ketika diperlukan kepekaan untuk berubah, sistem syarat itu hampir eksak. Kalau paha Anda digigit nyamuk, yang Anda lakukan adalah mengangkat kaki. Tangan menepuk daerah paha yang digigit nyamuk itu sambil mengumpat, sialan. Logikanya sederhana, rasa sakit dikirim ke otak, saat itu langsung ada koordinasi antara kaki yang diangkat dengan tangan yang menepuk dan mulut yang mengumpat, sialan. Tidaklah ini sekumpulan aktivitas antar organisasi dengan sangat sempurna, bukan. Itu berdasarkan jabaran teori realita yang diberikan oleh Profesor Dr. Padmo Sanjoyo yang dijelaskan pada hal-hal yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab mengelola terhadap perubahan? Pertama, agen perubahan dapat berupa manajer atau bukan manajer, karyawan atau bukan konsultan luar. Yang kedua, agen perubahan orang yang bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola kegiatan perubahan tersebut. Selanjutnya, apa yang dapat diubah oleh para agen perubahan? Pertama, pilihan perubahan. Apakah pilihan perubahan itu? Ada 4. Pertama, struktur, teknologi, pengaturan fisik, dan orang. Selanjutnya, apa yang dapat diubah oleh agen perubahan? Pertama, mengubah struktur mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenang. Kedua, mekanisme koordinasi. Ketiga, rancang ulang pekerjaan. Dan pada poin kedua, mengubah teknologi mencakup modifikasi dalam cara kerja yang diproses dan dalam metode serta peralatan yang digunakan. Yang ketiga, mengubah peralatan fisik mencakup pengubahan ruang dan pengaturan tata letak dalam tempat kerja. Dan yang keempat, mengubah orang yang mengacu pada perubahan sikap, keterampilan, pengharapan, persepsi, atau perilaku karyawan. Selanjutnya, target keorganisasian yang dapat diubah dan metode untuk menghadapinya berdasarkan Seumerhon, Han, and Osborne. Dan ahli tersebut telah membagi target menjadi 3 dan metode perubahan yang dapat diterapkan. Pertama, target pertama itu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Jelaskan misi secara keseluruhan. Laksanakan modifikasi sasaran-sasaran yang ada. Terapkan azas-azas manajemen berdasarkan sasaran. Yang kedua, kultur. Laksanakan klarifikasi, modifikasi dan atau ciptakan keyakinan-keyakinan inti dan nilai-nilai guna membantu membentuk perilaku individu dan kelompok-kelompok. Yang ketiga, strategi. Modifikasi rencana-rencana strategis, modifikasi rencana-rencana operasional, modifikasi kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Dan pada selanjutnya yaitu target yang disampaikan oleh Seumerhon dan Han Osborne dibagi kembali ke 4 target, yaitu pada tugas-tugas, teknologi, orang-orang, dan struktur. Pada tugas-tugas, modifikasi desain pekerjaan dengan menerapkan perkayaan pekerjaan atau job enrichment dan kelompok-kelompok kerja otonomi. Yang kedua, perbaiki peralatan serta fasilitas-fasilitas, perbaiki metode dan arus pekerjaan yang akan dikerjakan, itu berdasarkan target teknologi. Yang ketiga itu orang-orang, modifikasi kriteria seleksi, modifikasi praktek-praktek recruiting, terapkan program-program pelatihan dan pengembangan, klarifikasi peranan dan ekspektasi-ekspektasinya. Yang keempat yaitu modifikasi uraian pekerjaan, modifikasi desain keorganisasian, sesuaikan mekanisme-mekanisme koordinasi, yang diantaranya modifikasi penyebaran otoritas, itu pada target struktur.
Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih karena telah menonton dan melihat presentasi ini. Maaf terlebih dan terkurang dari saya ucapkan mohon maaf. Dan sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.